Kota adalah tempat di mana perubahan dimulai. Di sini, keputusan kecil bisa menciptakan dampak besar. Bagi keluarga, bagi lingkungan, bagi masa depan kita bersama. Tapi semakin kota tumbuh, semakin besar pula tantangannya. Kota kita semakin sibuk, semakin padat, semakin panas. Di balik semua itu, ada satu hal yang menopang semuanya. Energi. Bangunan tempat kita hidup, tinggal, bekerja, dan belajar mengonsumsi 60% listrik nasional dan menyumbang hampir sepertiga dari emisi energi di Indonesia. Artinya, cara kita merancang dan menggunakan bangunan akan menentukan masa depan kota kita. Dua kota dengan karakter yang berbeda, Tangerang Selatan dan Balikpapan, menunjukkan bahwa efisiensi energi bisa menjadi solusi, dan kebijakan efisiensi energi nasional bisa diwujudkan di tingkat kota. Keduanya tumbuh pesat, pembangunan meningkat, dan kebutuhan energi terus melonjak. Di Tangerang Selatan, bagian dari kawasan Jabodetabek, kepadatan dan dinamika kota mendorong tingginya konsumsi energi, terutama dari sektor bangunan. Sementara di Balikpapan, sebagai pintu gerbang menuju ibu kota Nusantara, pertumbuhan konstruksi yang pesat menjadikan kota ini sangat strategis untuk mendorong perubahan. Dua kota pelopor ini menunjukkan bahwa efisiensi energi dapat diterapkan dan bahkan direplikasi di kota-kota lain di Indonesia. Hasilnya, Tangerang Selatan dan Balikpapan berpotensi mengurangi 4,1 juta metrik ton CO2 dan 700.000 metrik ton CO2 hingga tahun 2040. Setara dengan penghematan hampir 8 triliun di Tangerang Selatan dan 1,1 triliun di Balikpapan. Anggaran ini bisa dialihkan untuk pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dampak dari perubahan iklim ini sudah terasa, suhu permukaan bumi semakin panas, sehingga pertama dengan adanya kolaborasi Kementerian PU, Kementerian SDM, dan Kemendagri, kita sepakat untuk mendorong bagaimana bangunan hijau di Kemendagri-nya ini yang punya tangan sampai ke bawah. Nah, ini yang perlu kita sinergikan sehingga aparat dari level bawah hingga ke atas ini saling mendorong rencana aksi yang bisa termasuk untuk target-target pengurangan emisi gas rumah kaca ini kan juga di breakdown ke bawah ke tingkat provinsi misalkan. Sebagai kota penyangga Jakarta yang terus tumbuh, kami sadar betul pentingnya efisiensi energi dan air. Kami bergerak sejalan dengan kebijakan nasional, mulai dari penyusunan rencana aksi konservasi energi di daerah dan pedoman teknis konservasi energi untuk menghadirkan bangunan yang hemat energi dan air, serta ramah lingkungan. Bagi kami di Kota Balikpapan, bangunan hemat energi dan air adalah tentang menciptakan kota yang sehat, hemat energi, air, dan nyaman untuk semua warga. Global Buildings Performance Network atau GBPN mendukung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kota Balikpapan dan Tangerang Selatan dalam menjembatani kebijakan nasional dan implementasi di daerah. Inisiatif ini juga didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Dalam Negeri. Kami bekerja sama dengan kota-kota membuat peta jalan, rencana aksi, tools ataupun guidelines, dan juga ada pelatihan-pelatihan sehingga kota-kota ini nantinya bisa mengimplementasikannya mengikuti prinsip-prinsip bangunan gedung hijau. Melalui koordinasi lintas sektor dan diskusi bersama para pemangku kepentingan kunci, GBPN turut memastikan proses penyusunan pedoman berjalan dengan pendekatan bottom-up, kolaboratif, dan berbasis data. Sehingga hasilnya relevan dengan konteks di daerah, mudah diterapkan, dan dapat diterima secara luas. Melalui dukungan GBPN, pemerintah kota difasilitasi untuk penyusunan peta jalan, panduan teknis, penyediaan data, dan pelatihan, sehingga pemerintah kota mempunyai kemampuan dan perangkat untuk bergerak. Proses ini dilakukan dengan pendekatan yang kolaboratif, berbasis data, dan melibatkan berbagai pihak, agar hasilnya benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah, mudah diterapkan, dan bisa menjadi contoh bagi kota-kota lain. Efisiensi energi ini terwujud kolaborasi dari dua elemen utama, yaitu
di mana habit masyarakat dikolaborasikan dengan teknologi. Kita terbantu ya dengan adanya GBBN, sehingga mungkin ini perlu didorong terus karena untuk menghasilkan energi ini kan effortnya juga besar ya. Karena saya bekerjanya di kantor yang certified green building, jadi memang udah terukur kan, jadi kenyamanannya, terus pencahayaannya itu juga nggak sampai yang silau, terus bukaan jendelanya itu juga terukur, jadi nyaman sih sebenarnya. Pada akhirnya, efisiensi energi bukan hanya tentang angka, melainkan tentang rumah yang tetap sejuk tanpa AC dengan suhu rendah, tentang tagihan listrik yang turun, tentang udara yang lebih bersih untuk keluarga kita. Dan bagi pemerintah daerah, ini berarti kota yang lebih tangguh, anggaran yang lebih efisien, serta kontribusi nyata terhadap target emisi nasional. Tangerang Selatan dan Balikpapan telah memulai langkah ini. Dari dua kota ini, kota-kota lain dapat belajar beradaptasi dan mengambil langkah serupa. Dari kota untuk kita yang lebih sehat.